Halo semua, kembali lagi di Namine Low Posting. Oke, kali ini kan kebetulan tanggal 14 ya. Jadi kita bakal bikin episode khusus tentang Valentine di sini. Namine Low Posting spesial. Awalnya aku mikir sih, aku ngapain ya? Tanggal 14 kayak aku nggak akan ngapa-ngapain, paling cuma beli coklat, foto, pajang deh udah. Tapi ternyata kebetulan banget, jadi tanggal 14 ini dia bertepatan di hari Minggu. Ya udah, jadi waktu itu ini idenya dikasih dari Human sih pas waktu free talk kemarin. Kenapa kita nggak membahas tentang cinta-cintaan gitu loh? Kalau yang datang kemarin free talk pasti udah tahu sih aku bakal ngebahas apa. Kita akan membahas tentang cinta. Tapi kita akan membahas tentang tragedi cinta. Kita akan membahas tentang perceraian. ini suatu bahasan yang sangat ironi untuk dibahas di di hari kasih sayang. Sedangkan aku membahas tentang tragedi cinta. Bentar, ini aku turunin dulu sekalian. Ini udah ngepas di sini ya. Nah, jadi aku mikir juga sih bikin konten ini. Kenapa nggak sekalian gitu loh? Aku mikir juga kenapa nggak sekalian ya. Kebetulan kan aku belum pernah nge-cover soal perceraian. Apalagi soal hukum perdata ini masih nggak gitu banyak gitu loh aku cover di channelku. Dan perceraian itu merupakan salah satu kasus perdata yang paling klasik gitu loh. Jadi kita akan langsung masuk ke bahasan sekarang. Perceraian merupakan proses putusnya hubungan perkawinan antara dua orang. Perceraian sendiri terjadi karena berbagai alasan, dari ketidakcocokan, orang ketiga, lalu sering ribut lah, atau karena ada KDRT lah, pokoknya macam-macam deh. Nah, lalu kasus perceraian ini merupakan kasus perdata yang paling umum di kalangan pengacara. Hampir semua pengacara pasti sudah pernah menangani kasus mengenai perceraian gitu loh. Dasar hukum perceraian sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, kompilasi hukum Islam kalau misalkan untuk orang Islam, dan PP nomor 9 tahun 1975. Ini seingatku masih ada lagi sih. Undang-Undang Perkawinan itu juga Undang-Undang tahun 1974, dan terakhir tahun 2019 itu udah dilakukan perubahan. Tapi aku nggak masukin di sini. Pokoknya aku sebut lah ya. Dan aku kalau masukin semua juga lumayan banyak, jadi mungkin takutnya nggak muat. Tapi pokoknya inilah tiga yang paling dasar dan masih berlaku sampai sekarang. Mekanisme perceraian sendiri dibedakan berdasarkan agama suami dan istrinya. Apabila yang ingin cerai beragama Islam, maka perceraiannya diajukan ke pengadilan agama. Sedangkan kalau untuk non-muslim itu diajukan ke pengadilan umum. Ini sama dengan perkawinan juga. Kalau perkawinan kan ngurusnya di KUA untuk muslim ya. Dan untuk non muslim itu diurusnya di Disdukcapil, di pencatatan sipil. Lalu juga kalau misalkan membahas soal perkawinan, yang kan ada juga tuh orang-orang yang kawin di luar negeri. Nah, itu dia dicatatnya di kedutaan Indonesia. Itu alasan yang dapat dipakai untuk gugatan perceraian. Ini dia di undang-undangnya diatur loh. Jadi yang ada 6 alasan. Alasan pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat. Ini aku nggak ngerti ini pemadat ini apa ini. Penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Lalu salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak
lain dan tanpa alasan yang sah ataupun karena hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jadi kalau misalkan dua itu kayak orangnya kawin lari gitu, bukan istilah kawin lari ya, kayak orangnya kabur gitu loh, kabur nggak balik-balik. Lalu yang ketiga itu kalau misalkan contohnya salah satu misalkan suami atau istrinya dapat divonis penjara 7 tahun lebih. Nah itu dia bisa ngajuin perceraian juga karena alasan itu, karena hukumannya ini dia jadi tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Terus alasan keempat merupakan apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Ini lebih ke KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga ya. Lalu salah satu pihak mendapat cacat di badan atau penyakit akibat tidak dapat akibat penyakit itu dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Itu boleh. Meskipun ini alasannya lumayan jahat alasan ini. Lalu yang keenam adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Nah, jadi ini 6 alasan untuk menggugat cerai ya, baik dari suami ataupun istri. Nah, kalau misalkan jadi kalau misalkan dalam Islam ya, ada istilah talak ya. Jadi kalau misalkan suami yang mengajukan cerai itu namanya talak. Dan itu dia untuk pengadilannya sendiri. Itu dia ada proses talaknya gitu loh di pengadilan agamanya. Itu juga bisa diwakilkan. Kalau untuk muslim ya. Kalau untuk istri juga bisa kok mengajukan perceraian, bisa mengajukan gugatan perceraian. Namanya bukan talak. Itu dibedakan dalam kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian aku matiin pendapat tentang kasus perceraian ini gimana sih? Ini pendapat pribadi loh ya. Kalau misalkan kalian juga menemukan kesalahan sendiri di yang aku sebutin tadi, kalian bisa ngelakuin koreksi, nggak apa-apa. Menurutku itu kalau untuk kasus perceraian itu like I said before ya, kayak aku bilang tadi sebelumnya, kasus perceraian itu merupakan kasus paling klasik gitu loh. Istilahnya kasus paling umum juga, dan kalau dibanding kasus lain dia paling simple. Biasanya kasus sidang cerai itu cuma berlangsung dari 3 kali sidang sampai 6 kali sidang. Dan itu emang yang bikin ribet biasanya itu kalau misalkan ada dalam gugatannya itu memasukkan tentang hak asuh anak ataupun harta gono gini. Nah itu biasanya itu yang bikin lama. Kalau di kantor pengacaraku sendiri, dia biasanya menyarankan kepada klien untuk tidak memasukkan hak asuh anak sama harta gono gini, karena itu bisa diajukan gugatan baru. Yang penting kan kalau misalkan urusan harta gono gini dan hak asuh anak kan yang penting kan dia cerai dulu gitu. Dan di kantor pengacaraku sendiri dia biaya perceraian itu biayanya paling murah, karena memang kalau misalkan perceraian doang ya simple gitu lah, to say the least. Apalagi di kalangan pengacara sendiri ya kasus perceraian itu dianggap lumayan rendah sih, karena memang biasanya biayanya kasusnya simple dan uangnya ya biasa, nggak gede-gede banget gitu, kecuali yang cerai artis gitu, orang-orang gede gitu yang cerai, biasanya dibayarnya mahal. Tapi kembali lagi ya cuma cuma yang penting diputus cerai, udah kelar kasusnya begitu. Nah kalau misalkan ini pesan juga kalau misalkan buat kalian para pasangan yang sekarang lovey-dovey aku gak ada
aku nggak nuduhin yang jelek-jelek buat kalian. Semua orang juga kalau dalam perkawinan atau dalam hubungan juga berharap kan langgeng ya. Aku juga berharap gitu juga ke kalian. Sementara Nami kapan ya? Mungkin kalau sudah waktunya. Kalau misalkan kalian ingin sampai ke pelaminan, pikirkan baik-baik. Itu pesan dariku, pikirkan baik-baik. Apalagi kalau misalkan kalian ntar punya anak. Itu anak kalau misalkan perceraian itu biasanya yang paling berat itu ke anak efeknya. Pikirkan dulu sebelum menikah. Itu pikir baik-baik. Wish the best for you guys anyway. Buat kalian yang punya pasangan. Ini aku nyeramahin soal cerai. Nyeramahin soal perkawinan di saat cerai ini di saat Valentine gini, ironi banget. Oh my god. Oke lah, kayaknya cukup sampai di situ sih untuk bahasannya. By the way, ini aku lagi coba face capture baru sama itu ada bunga mawar di ujung. Kalau kalian menyadarinya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Kita ketemu lagi minggu depan. Oh iya, kalian juga bisa melihat low postingku yang sebelumnya loh, ada di playlistku ini. Dan yang minggu lalu juga ada kok di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan di Namine Low posting berikutnya. Dadah.